Oke, langsung saja kita akan membahas hal ini jelang pemeriksaan Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun pada besok hari, Senin 3 Juli. Di studio sudah hadir ada saksi pelapor atau pelapor sendiri, Bang Iksan Tanjung. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mas Arif. Jadi kalau Bang Iksan ini sebetulnya sudah terkait dengan laporan yang disampaikan ke Barreskrim, sampai dengan hari ini sudah berapa kali menjalani pemeriksaan? Hari pertama Jumat kami melapor, terus kemudian hari Senin berikutnya untuk memberikan keterangan, dan akan ditambah besok hari Senin. Besok 3 Juli juga? Iya, kami akan dipanggil juga. Bersamaan juga dengan pemanggilan Panji Gumilang? Saya kurang tahu kalau Panji dipanggilnya. Dan juga bersama Bang Iksan nih ada juga Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas Republik Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arif, Mbak Yohana, Bro Iksan. Selamat pagi Pak. Bro Iksan. Ini kalau udah panggilan Bro ini berarti udah dekat nih berarti hubungannya, ya kan? Oke, saya ingin ke Bang Iksan lebih dalam lagi soal pemeriksaan. Apa yang dilakukan oleh penyidik dalam pemeriksaan terhadap Anda? Ya, jadi yang pertama kami menyampaikan materi laporan. Nah, konteks laporan ini ada berapa, karena pasal 156A itu menyangkut dengan materi yang kami laporkan, bukan beritanya atau viralnya. Jadi di sini butuh pendalaman. Substansi perkaranya. Iya, substansi, langsung ke substansi. Jadi ketika kita bilang 156A, kita bicara tentang bagian mana yang dianggap penistaan agama. Nah, bicara penistaan itu kita punya sejarah panjang, dan itu tidak mudah. Mungkin ada beberapa kasus yang berhasil dikenakan pasal penistaan, tapi banyak kasus yang kemudian tidak bisa dikenakan pasal penistaan. Dan ini sudah ada banyak perdebatan para ahli di media yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Panji itu, ada yang menyampaikan masuk penistaan, ada yang mengatakan ya sah-sah saja Panji menyampaikan begitu. Nah, dialog ini merupakan perdebatan yang cukup alot saya pikir ya, dan ini akan menantang para penyidik. Apakah penyidik mampu membuktikan ini ada unsur penistaannya? Karena ketika orang memberikan satu perspektif tentang agama, itu akan dimaknai dengan seberapa kuat pemahaman dia tentang agama itu. Nah, ketika dia bicara di ruang publik, publik akan menilai apakah statement dia itu relevan atau tidak dengan ajaran agama, khususnya Islam. Nah, persoalan mendasar pada Panji ini adalah ketika dia menafsirkan pada sesuatu yang bukan pada nasnya. Ketika lari dari nasnya, masyarakat umum, pemeluk agama Islam itu merasa kok aneh. Tidak pernah selama ini mendengar penjelasan-penjelasan seperti itu. Jadi artinya ada perspektif ahli yang mengatakan ini masuk unsur penistaan, dan ada juga yang mengatakan bahwa oh ini tidak. Tapi poin kami dari Forum Advokat Pembela Pancasila adalah tingginya eskalasi di mana masyarakat mulai berhadapan-hadapan. Jadi kami melaporkan kemarin lebih kepada persoalan bahwa Panji Gumilang ini pemicu terjadinya keresahan di masyarakat, triggernya. Kalau seandainya Panji Gumilang bicara pada ruangan tertutup dan tidak diviralkan, mungkin tidak akan membuat munculnya keresahan masyarakat. Jadi ketika kami ketemu dengan beberapa pimpinan ulama mengatakan persoalan Panji ini sudah lama sekali, tapi kita tidak pernah merespon secara serius. Ketika Panji keluar ke ruang publik, ya kita keluar juga untuk menyampaikan bahwa yang dilakukan Panji ini membahayakan kepada ukhuwah dan kemaslahatan umat. Ini sebelum kita ke Pak Yusuf ya, saya sedikit lagi nih ke Bang Iksan. Bang, bukannya membocorkan materi penyidikan ya, gitu ya mungkin ya. Tapi dari diskusi atau dalam pemeriksaan di hadapan penyidik di Barreskrim kemarin itu ya, Anda gitu, dan juga beberapa rekan-rekan Anda ini, apa kesimpulannya? Apakah memang ini masih bisa menguatkan untuk dilanjutkan prosesnya, atau ya ini jangan-jangan lemah nih seperti itu? Ya, jadi memang saya cukup lama di ruangan penyidik dengan beberapa perwira. Nah, yang pertama kami laporkan itu adalah tentang penafsiran publik bahwa Al-Quran itu kalam Nabi. Nah, kalau kita dengarkan baik-baik rekaman dari saudara Panji Gumilang mengatakan, dia mengutip surat Al-Baqarah yang mengatakan bahwa la raiba itu bukan kalam Allah tapi kalam Nabi Muhammad. Nah, ini sebelum saya ke Mabes Polri, sebetulnya kita diskusi panjang dengan para ulama dan para ahli tafsir segala macam.
Nah, niat Panji itu sebetulnya ingin memberikan perspektif yang berbeda tentang pemahaman Al-Quran. Tapi ketika dia sampaikan dalam ruang publik, ini jadi aneh. Kan orang semua mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Tidak ada yang bisa bantah itu. Ketika dia mengatakan itu kalam Nabi Muhammad, nah ini penafsirannya. Apakah kalam Nabi Muhammad yang dia maksud itu adalah bahwa itu ucapan Nabi Muhammad yang kemudian dibukukan jadi Al-Quran. Nah ini dengan hadirnya para ahli dari MUI, itu akan bisa memberikan penjelasan penjelasan yang utuh, sehingga kemudian nanti ketika dipanggil, Panji ini bisa, karena saya lihat penjelasan dia di beberapa klarifikasi, itu dia berusaha untuk membelokkan pemahaman yang ketika awal dia mengatakan itu konteksnya berbeda, dalam beberapa klarifikasi itu sudah mulai berubah. Tapi yang dijadikan dasar oleh publik dari awal ketika dia menyatakan pertama kali tentang Al-Quran itu sebetulnya. Jadi saya pikir mungkin kekhawatiran saudara Panji dengan respon publik yang luar biasa atas ucapannya itu ucapan dia, kalau dia kemudian mengklarifikasi, nanti kita lihat dalam pemeriksaan. Oke, nah kalau besok nanti kira-kira sekiranya apa nih yang dipersiapkan? Apakah akan menambah alat bukti atau sejauh ini alat bukti yang sudah diberikan ke pihak kepolisian kira-kira apa saja, Pak? Apakah akan ditambahkan besok? Karena ini menyangkut dengan ajaran Islam bukti kami itu adalah penjelasan ahli. Apa yang disampaikan MUI, bukti transkrip yang kami sampaikan nanti akan diperkuat oleh penjelasan ahli. Ahli yang akan mengatakan, contoh kalau khatib perempuan pada sholat Jumat itu sudah ada fatwa MUI-nya. Artinya MUI sudah melakukan fatwa. Selesai di situ dah. Sudah ada resmi. Itu sudah kita anggap bisa dipakai oleh penyidik sebagai dasar hukum bahwa khatib perempuan itu tidak sah, dan kemudian jika ada sholat Jumat yang menggunakan khatib perempuan, maka itu dianggap tidak sah, dan orang itu harus diluruskan pemikirannya dan agar dia bertobat. Itu bunyi fatwa MUI. Jadi saya pikir penyidik tidak akan repot untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Panji itu merupakan pelanggaran dan sudah ada fatwanya. Nah, yang untuk materi ketiga yang kami sampaikan itu terkait dengan perempuan pada saf pertama dalam sholat jamaah Idul Fitri. Nah, ini memang tidak lazim. Tapi sebetulnya materi ini membuat heboh karena itu ditayangkan, diviralkan di banyak media. Nah, sebetulnya kalau itu tidak diviralkan, tidak dipublikasikan, orang tidak tahu. Bukan mengatakan itu benar atau salah, itu bisa dilakukan oleh Panji dalam ruang tertutup. Ketika saya lihat akun yang menayangkan, itu akun resminya adalah Al-Zaitun Official. Artinya itu? Artinya itu resmi dipublikasikan oleh Al-Zaitun sebagai lembaga yang dipimpin oleh saudara Panji Gumilang gitu. Baik, nah kita akan menanyakan langsung nih kepada Pak Yusuf Warsim selaku Komisioner Kompolnas. Pak Yusuf, melihat tadi tanggapan dari Pak Ihsan, ini kira-kira gimana dalam Polri sendiri menangani kasus ini, karena sebetulnya juga tadi kan sudah disampaikan sudah besok akan ketiga kalinya ya Pak ya untuk pemeriksaan. Ini kira-kira seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih Mas Arief, Mbak Yohana. Dalam pantauan Kompolnas sampai saat ini yang dilakukan oleh Barisskrim itu sebenarnya sudah termasuk cepat. Saksi pelapor sudah dimintain klarifikasi atau keterangannya, dan kami lihat proses ini kan untuk menemukan dulu apakah ada peristiwa pidana, apakah ada unsur yang terpenuhi terkait dengan delik yang dilaporkan dari saksi pelapor. Nah, artinya dalam pantauan Kompolnas terkait dengan laporan untuk saudara Panji Gumilang ini, proses penyelidikan ini kami pantau sih sudah lumayan cepat, dan ini patut kita apresiasi. Hanya tentu yang perlu diantisipasi oleh Barisskrim adanya keresahan publik terhadap terutama terhadap pesantren itu sendiri, karena ada hal-hal yang itu dianggap tanda kutip nyeleneh ataupun
menyimpang dari pemahaman agama yang populer yang dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Nah, ini tentu kami dari Kompolnas terus mendorong agar proses penyelidikan ini segera diberikan kepastian, tidak mengambang dalam bahasa Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas. Kalau memang sudah ada unsur-unsurnya, ya segera saja ditingkatkan untuk dalam proses penyidikan. Namun sekali lagi, tentu proses penyelidikan ini harus kita dorong sesuai dengan mekanisme dan SOP sebagaimana yang dimaksud di dalam Perkap tentang penyidikan tindak pidana. Itu Mas Arief dan Mbak Yohana. Oke, baik. Kita lanjutkan diskusi kita usai jeda pariwara berikut ya Pak Yusuf ya. Kami akan kembali. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih ada Bang Iksan Tanjung, juga ada Pak Yusuf Warsim. Saya kembali lagi ke Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warsim. Pak Yusuf, bukan menjadi rahasia lagi perbincangan gunjang-gunjing di publik bahwa indikasi kuat ada backing lah, beginilah segala macam, Pak Yusuf. Tapi tadi Kompolnas sudah memberikan apresiasi ya kepada Kepolisian Republik Indonesia yang memang segera follow up begitu ya Bang Isan ya istilahnya ya. Dari laporan yang baru masuk hari ini, beberapa hari kemudian saksi pelapor sudah dipanggil dan Senin besok melalui pernyataan Kabar Reskrim Komjen Polisi Agus Andrianto juga akan dilakukan pemanggilan. Nah, kembali lagi ke yang awal tadi, ada stigma, persepsi publik demikian. Bisakah kepolisian benar-benar on the track, Pak Yusuf? Kami sebagai pengawas fungsional eksternal Polri akan terus memastikan bahwa kasus yang diduga melakukan tindak pidana sementara ini dalam proses penyelidikan, apakah ada unsur penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang itu, penyelidikannya dilakukan secara profesional. Hanya yang perlu dipastikan kan unsur pasal 156A itu terkait dengan penistaan agama itu kan secara umum unsurnya ada permusuhan, apakah ada kebencian dan penghinaan. Dan yang di subjek hukumnya itu melakukan perbuatan itu disengaja atau tidak. Nah, ini harus dipastikan kepada penyidik bahwa proses penyelidikan ini yang kami dorong, yang ini sudah cepat, semakin dipercepat. Nah, kita apresiasi kalau memang itu besok jadi dipanggil oleh Barreskrim Panji Gumilang itu, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Barreskrim itu akan memberikan satu kejelasan bagaimana sebenarnya polemik dari pernyataan-pernyataan Panji Gumilang ini benar-benar dapat diusut secara hukum terkait dengan dugaan tindak pidananya. Yang kedua, kami akan pastikan terus bahwa tidak ada unsur-unsur lain yang itu mempengaruhi penyidikan ini kecuali unsur-unsur hukum itu sendiri, Mas Arief. Ini harus kita pastikan oleh kita semua dan kami akan terus memantau agar kinerja penyidikan kasus terkait dengan Panji Gumilang ini segera mendapatkan kepastian hukum. Ya, kami mengkhawatirkannya atau mungkin publik juga mengkhawatirkannya dalam hal ini bila mana memang ada perbedaan di mana Menko Polhukam yang juga sebagai komandan dari Kompolnas sendiri mengatakan unsur pidana terpenuhi seperti itu. Ya, tapi lagi-lagi para elit kita saja mungkin di negeri ini berbeda-beda juga ya menyikapi adanya kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun terutama pada pimpinannya Panji Gumilang ini, Pak Yusuf. Ini yang menjadi concern publik, Pak Yusuf. Apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas itu tentu kan merupakan saran dan masukan kepada penyidik bahwa terkait dengan tindak pidana, dugaan tindak pidana yang itu dilakukan oleh Panji Gumilang itu ada satu hal yang sudah bisa dikatakan unsur-unsurnya itu ya terpenuhi. Namun sekali lagi
karena penyidikan ini adalah dilakukan oleh penyidik secara independen, tentu kami sekali lagi menghindari intervensi. Namun kami pastikan bahwa proses penyelidikan ini tidak terpengaruh oleh unsur-unsur lain kecuali unsur-unsur yang akan dipenuhi dalam tindak pidana penistaan agama itu sendiri, Mas Arief. Itu yang harus kita pastikan. Baik, Pak Yusuf, lalu dalam pengawasan kira-kira jika nantinya Panji Gumilang ini tidak hadir pada hari Senin, kira-kira akan seperti apa nih? Ya kalau ini proses penyelidikan kan mekanisme penyidik selama ini, apakah itu besok itu undangan untuk klarifikasi atau sudah masuk ke proses pemanggilan. Tapi ini kan masih proses penyelidikan. Nah, apa yang dilakukan oleh penyidik, kami yakin upaya-upaya itu terus dilakukan. Kalau yang bersangkutan besok belum memenuhi katakanlah undangan yang disampaikan oleh penyidik, baru sebatas undangan, belum melakukan pemanggilan. Nah, kalau yang bersangkutan tidak bisa memberikan klarifikasi atas undangan atau permintaan klarifikasi oleh penyidik, ya sebagaimana lazimnya kan akan dilakukan diundang kembali atau dipanggil kembali. Nah, ini yang akan kami dorong Mas Arief dan Mbak Yohana agar penyidik sungguh-sungguh memproses ini. Kalau memang besok belum bisa hadir Panji Gumilang, ya diundang lagi. Nah, kalau memang tidak diundang, tidak hadir juga, saya kira ada unsur-unsur yang bisa dikatakan kesengajaannya itu sudah mulai terlihat, sehingga itu yang akan dipastikan oleh penyidik untuk terpenuhi atau tidaknya unsur pidana penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Itu saja Mas Arief dan Mbak Yohana. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, melihat sejauh ini, Bapak kan juga sudah melapor dan juga sudah ada pemeriksaan. Nah, sejauh ini, menurut tanggapan Pak Ihsan sendiri, dengan proses yang sudah berjalan dan besok Panji Gumilang segera dipanggil, ini seperti apa nih, Pak? Ya, jadi saya sampaikan di awal bahwa pemicu dilaporkannya Saudara Panji Gumilang itu karena omongan dia yang membuat terjadi kegaduhan di masyarakat. Ada masa berhadapan-hadapan 3.000 orang turun ke Al-Zaitun dihadapi oleh 10.000 orang, dan yang berikutnya 10.000 orang dihadapi oleh 20.000 orang dari masanya Al-Zaitun. Ini berpotensi terjadinya bentrokan di lapangan. Itu juga yang memicu pernyataan dari Menko Polhukam juga ya, unsur keamanan itu ya, begitu ya Bang? Jadi seperti disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, bahwa ada saran dari Pak Menko. Sebetulnya Pak Menko memiliki data-data yang cukup kuat dan valid. Kenapa? Karena dari tahun 2000-an sampai hari ini data itu komplit. Jadi Panji Gumilang itu, ucapan itu hanya di permukaan. Pemicu kemudian munculnya semua persoalan yang selama ini mengendap di Al-Zaitun. Kalau kita buka berita-berita di TV One dari awal sampai hari ini, sebetulnya itu seperti api dalam sekam. Jadi pernyataan ini hanya pintu masuk kemudian ke persoalan sebenarnya Al-Zaitun itu sendiri. Jadi sebetulnya Saudara Panji ini salah langkah. Dia sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat, banyak persoalan, banyak laporan masuk tentang Al-Zaitun. Tapi ketika kemudian dia mulai keluar-keluar di ruang publik, di saat itulah kemudian publik membuka semua persoalan Al-Zaitun ini. Jadi saya pikir ini salah strategi sebetulnya. Iya, harusnya kalau dia kemudian mau aman, jangan dipancing publik untuk bereaksi. Ini dia memviralkan hal-hal yang aneh-aneh. Kemudian kita Tapi lihat, apakah itu tujuan dia? Nah, iya. Kesengajaan. kami melihat bahwa masyarakat sudah geram dari awal. Ada desas-desus tentang berbagai hal yang kemudian berdampak besar kepada masyarakat. Tapi kita nggak punya bukti langsung. Seperti Mas Ken itu, Setiawan sudah punya kelompok yang akan melaporkan, tapi ketika setiap kali dilaporkan mental-mental terus gitu. Nah, tiba-tiba dia buat statement yang bikin gaduh. Nah, akhirnya orang melihat ini bisa pintu masuk untuk masuk ke persoalan lebih dalam. Kalau ini dia nggak buat dari awal, kita susah mencari pintu masuk dari mana. Nah, akhirnya saya melihat sebetulnya ibarat apa ya, sepandai-pandainya tupai melompat,
ya suatu kali akan jatuh juga. Sebenarnya pandainya dia menyimpan persoalan di Al-Zaitun ini, akhirnya terpicu muncul dari ucapan Panji sendiri. Jadi saya pikir Pak Yusuf mungkin sudah tahu juga apa yang terjadi di Al-Zaitun. Jadi kita hanya melihat bahwa ketika penyidik sudah mulai melangkah, ini kan dalam proses penyidikan ada pengembangan namanya Mas Arief. Iya, betul. Nah, dalam pengembangan nanti akan dibongkar semua. Jadi yang kami laporkan ini, yang Pak Ken Setiawan laporkan, itu hanya dasar penyidikan dimulai. Nah, ketika penyidikan berproses, ada pengembangan. Nanti di pengembangan materi akan berkembang terus. Saya pikir saat ini pun juga pengembangan sudah berlangsung ya, sudah. Saya belum tahu materi yang dipegang oleh penyidik, tapi ketika kami kemarin di Mabes Polri, dia mengatakan bahwa pemeriksaan tidak hanya pada kami. Dia periksa semua unsur yang sudah memiliki informasi yang cukup, dianggap akurat. Arti sudah terjadi dan sudah berlangsung itu? Sudah maraton. Kabarnya dari Jumat kami melaporkan tanggal 27 sampai hari ini itu sudah banyak yang diperiksa. Jadi artinya proses tahapan ini, apakah gelar besok akan jadi gini? Tadi pertanyaannya, bagaimana kalau saudara Panji tidak datang? Nah, kalau seandainya Selasa itu gelar dan status naikkan dari lidik ke sidik, maka akan panggilan. Itu pernyataan, saya kutip boleh ya Bang Iksan ya, Pak Yusuf ya. Ini setelah memeriksa Panji Gumilang pada Senin, ya, pada Senin 3 Juli, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum Barreskrim Polri bakal melakukan gelar perkara pada Selasa 4 Juli, ya. Jadi untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut, Bang Iksan. Jadi artinya gini, kalau Selasa itu dinyatakan bukti cukup, dinaikkan ke sidik dari lidik ke sidik, itu bukan undangan lagi, panggilan. Nah, kalau menurut KUHAP-nya panggilan tidak dihadiri 2 kali dengan undangan panggilan secara patut, maka layak untuk dijemput paksa. Jadi artinya kalau besok nggak hadir, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Selasa itu ternyata digelar dan dari lidik naik ke sidik, maka akan dilayangkan panggilan. Kalau panggilan tidak ada cara oleh saudara Panji untuk tidak hadir itu. Kita tunggu jalannya besok ya, tentunya di Barreskrim Polri ya, Yohana. Kira-kira seperti apa? Apakah akan datang Panji Gumilang atau tidak? Kita akan sama-sama lihat nanti. Terima kasih Bang Iksan Tanjung atas waktunya hadir. Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas RI, terima kasih. Waktu Anda pagi ini, Pak. Terima kasih Mas Arief, Pak Yohana, Pak Iksan. Terima kasih, Pak Yusuf. Yohana, kita ajak pemirsa pagi ini untuk melihat juga bagaimana suasana hari bebas kendaraan bermotor, Car Free Day ya. Ada sambil juga kita mau ngulik-ngulik soal apa nih? Soal yang tadi kita bahas di awal banget nih Rivi, soal sapi sultan atau sapi politisi. Nah, kita nggak tahu, apalagi ada sebutan 100 juta rupiah, ini kira-kira seperti apa kisru antara Dewi Persik dan Pak RT. Tapi informasi selengkapnya akan kita hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.